Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Hari ini berdasarkan laman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdapat 3 jadwal persidangan untuk kelima terdakwa kasus perintangan penyidikan. Sidang pertama dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Kemudian selanjutnya terdakwa Arif Rahman Arifin. Dan terakhir sidang ketiga dengan terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo. Agenda persidangan adalah ada charge atau mendengarkan keterangan ahli meringankan. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sudah bergabung bersama kami ada Nadia Valerie di sana. Ya, Nadia, apa agenda sidang hari ini? Ya, selamat siang Gede Arlista dan juga pemirsa. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan persidangan untuk perkara obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan dalam kasus Brigadir Yosua, di mana saat ini persidangan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tengah dilangsungkan untuk 2 terdakwa, Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Hari ini untuk kedua terdakwa, Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri dan juga terdakwa Agus Nurpatria selaku mantan KDNA Ropaminal Divisi Propam Polri, keduanya sama-sama menghadirkan 4 orang saksi ahli untuk memberikan keterangan yang meringankan di hadapan majelis hakim, di mana 2 ahli yang dihadirkan dari ahli hukum pidana dan juga pidana forensik, di antaranya Profesor Agus Rono, kemudian juga dari Dr. Robinton Sulaiman, dan 2 di antaranya merupakan ahli linguistik forensik ataupun ahli bahasa, yakni Dr. Frans Asisi Datang dan juga Profesor Andika Duta Bahari. Dan saat ini yang sedang memberikan keterangan di hadapan majelis hakim adalah ahli pidana Profesor Agus Surono, di mana saat ini yang sedang ditanyakan oleh tim penasihat hukum terdakwa adalah terkait dengan perintah untuk mengamankan barang bukti CCTV, karena dalam perkara obstruction of justice, kedua terdakwa ini Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang pada saat itu masih menjadi anak buah dari terdakwa Ferdi Sambo diberikan perintah untuk mengamankan barang bukti CCTV di Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini adalah tim penasihat hukum berpendapat sesuai dengan pasal 51 ayat 1 KUHP terkait dengan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, seharusnya kedua klien ini tidak dapat dihukum karena pada saat itu keduanya juga hanya menjalankan perintah dari Ferdi Sambo yang pada saat itu masih berpangkat Jenderal Bintang 2 dengan jabatan Kepala Divisi Propam Polri. Dan kemudian juga terkait dengan perintah mengamankan CCTV ini juga masih menjadi perdebatan, karena menurut tim penasihat hukum perintah mengamankan ini artinya untuk mengambil namun juga untuk berkoordinasi dengan penyidik, sehingga bukan perintah untuk menghilangkan ataupun merusak barang bukti CCTV tersebut. Sementara menurut dakwaan jaksa penuntut umum Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini didakwa melanggar pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebabkan perbuatan yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik ataupun tidak bekerja sebagaimana mestinya, di mana hilangnya barang bukti berupa DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3 ini juga sempat menyebabkan terhambatnya ataupun terganggunya proses penyidikan dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selain sidang untuk 2 terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, selanjutnya persidangan juga akan dilanjutkan untuk terdakwa Arif Rahman Arifin selaku mantan anak buah Hendra dan Agus yang pada saat itu menjabat sebagai Wakaden B Ropaminal Divisi Propam Polri. Dan di ruang sidang yang terpisah dengan majelis hakim yang berbeda, persidangan juga digelar untuk terdakwa Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo, di mana agenda persidangan hari ini sama-sama mendengarkan keterangan saksi ade charge ataupun saksi ahli meringankan dari pihak terdakwa. Ya, kembali ke studio, Gede Arlista. Baik, terima kasih banyak Nadia Valerie atas laporannya dan selamat kembali bertugas, Nadia.